Halo sobat-sobat sekalian, kembali lagi ke podcast Polisi, podcast paling beredukasi. Bersama gue hari ini Gabriel William, atau mungkin kalian sudah kenal gue dengan nama panggilan Zuko ya. Jadi di podcast yang ke episode 575 ini, kita bakal membahas seputar humanity issues. Yang dimana sebelumnya kita sudah pernah mengundang Bapak Anies Baswedan seputar COVID yang berada di Jakarta ini. Nah, balik lagi ke topik humanity issues, kebetulan hari ini gue mengundang beberapa aktor-aktor penting yang dimana bisa membawakan materi-materi beredukasi tentang humanity issues ini. Nah, menurut kru-kru yang memberi gue materi ini, mereka tuh akan membahas tentang humanity issues di Uyghur. Tetapi sebelum kita masuk materi ini, kita akan memperkenalkan kalian satu-satu aktor ini. Yang pertama ada yang bernama Rakita. Silakan Rakita. Halo semuanya, hai Gabriel, nama gue Halo. Rakita. Barengan sama teman-teman aktivis HAM lainnya, Devania sama Arviditya, hari ini kita bakal ngomongin lebih lanjut mengenai isu kemanusiaan yang terjadi sama kelompok Uighur. Oh, jadi ini tuh kalian tuh ada Rakita, ada Fania dan juga Arvid ya. Fania dan Arvid coba kasih salamnya dong. Halo Gabriel, nama aku Halo. Fania. Halo. Halo, nama gue Arviditya Putra Priambodo. Bisa dipanggil Arvid aja. Oh, halo Arvid. Jadi Rakita dan Arvid serta Fania ini juga merupakan aktivis HAM yang kebetulan membahas tentang RKUHP sebelum-sebelumnya ini. Nah, selain itu, selain aktivis HAM ini, gue mengundang ada juga pengamat hubungan internasional. Ya, beliau sih masih muda sih dibilangnya, tapi lumayan pintar untuk mengamat tentang hubungan internasional ini. Silakan. Oke, jadi halo semuanya, nama saya Gregory. Saya itu sebagai pengamat ilmu hubungan internasional untuk membantu bahas humanity issues ini dari perspektif ilmu hubungan internasional, terus pakai teorinya gitu. Oh, oke. Mungkin sebelum kita ngebahas langsung tentang materi-materi ini, kita berharap sih para aktor-aktor ini di rumah sedang baik-baik saja, apalagi di masa pandemi ini kan. Nah, tanpa basa-basi, kita langsung masuk aja nih ke materinya. Yang pertama sih, gue penasaran, kenapa sih aktivis HAM ini mengambil materi-materi, dan bahkan pengamat HAM ini mengambil isu ini tuh? Nah, jadi kita tuh tertarik banget buat bahas isu kemanusiaan yang terjadi sama Uyghur karena menurut kita tuh kasus ini tuh udah parah banget ya bisa dibilang. Apalagi yang menjadi suspek pelaku utamanya tuh pemerintah Cina itu sendiri dan cuma ngelawan sebuah kaum minoritas nih di negaranya. Nah, kita juga masih lihat nih banyak masyarakat Indonesia yang kurang ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi sama kelompok Uyghur ini. Kan kita sering lihat tuh di Instagram, Twitter, Save Uyghur, Save Uyghur. Tapi mereka masih kurang ngerti, cuma ikutan tren doang bisa dibilang. Jadi, nah, dengan keberadaan kita di sini, kita mau ngasih tahu nih, apa sih yang sebenarnya terjadi sama mereka, gitu. Oh, iya sih, gue sering banget tuh ngeliat kebetulan, apalagi kan kadang masa-masa milenial kan gue juga main TikTok. Terus kan banyak banget tuh yang ada Save Uyghur tuh. Gue sih cuma liat doang, apa sih Uyghur ini? Kalau nggak tahu ya, emangnya siapa sih kelompok Uyghur ini nih untuk lebih lanjutnya lagi? Nah, jadi orang Uighur ini tuh merupakan orang asli Turki nomaden, di mana mereka berasal dari Xinjiang, Cina. Nah, mereka ini merupakan kelompok minoritas beragama Muslim, sehingga bertentangan dengan Partai Komunis Cina. Kelompok Uighur sendiri, sekitar 12 juta orangnya tinggal di Xinjiang, Cina, dan tersebar dalam kelompok kecil lagi di negara Kazakhstan, Turki, dan negara-negara lainnya. Oh, jadi secara gak langsung berarti bisa gue bilang di Cina juga ada kelompok Uyghur di negara Kazakhstan, Turki, dan tempat-tempat lainnya gitu ya, Van? Iya, betul. Oh, kalau gitu, emangnya apa sih yang terjadi kepada mereka? Soalnya kan gue kebetulan cuma dapat materi dari kru doang nih, jadi gak tahu apa yang terjadi sama mereka. Nah, makanya gue undang kalian berkas tahu.
Oke, jadi gue mau jelasin ya. Jadi gini, pemerintah Tiongkok itu udah beberapa kali melancarkan aksi kejahatan kemanusiaan sama kelompok Uighur ini dan beberapa etnis Muslim Turki lainnya yang ada di wilayah Barat Laut Xinjiang. Pemerintah Tiongkok juga bertanggung jawab atas kebijakan penahanan massal, penyiksaan, dan persekusi kultural yang meluas dan sistematis di samping beberapa pelanggaran lainnya. Oh, wah, kalau misalnya dengar langsung sih kacau juga berarti ya. Cuman gue belum tahu juga sih maksudnya Uighur tuh letak persisnya di mana sih? Terus kayak kenapa pemerintah Cina bisa menyerang mereka gitu loh? Soalnya kan di mana mereka tuh sama anggapannya kayak kaum minoritas lah, di mana mereka tuh berbeda dari yang kaum mayoritas lainnya. Apa karena keberadaan mereka yang mengganggu atau karena lokasi yang menurut pemerintah Cina itu sangat penting, jadi harus melakukan semacam kekerasan atau bahkan lain-lainnya seperti itu? Nah, kelompok Uighur ini mendiami sebuah daerah otonomi bernama Xinjiang Uighur yang berbatasan dengan negara Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, dan India. Nah, selain itu, daerah Uighur ini dilewati oleh jalur Silk Road Cina. Jalur Silk Road Cina ini salah satu program Presiden Xi Jinping dari Cina. Jadi, kenapa daerah Uighur itu sangat penting? Nah, selain itu juga ketika datang ke Xinjiang, Cina, kelompok Uighur ini berusaha untuk membentuk negara bernama Turkestan Timur. Akan tetapi ketika Partai Komunis Cina berkuasa, Xinjiang Uighur ini berada di bawah pemerintahan Cina, sehingga pemerintah Cina menganggap Uighur ini sebagai kelompok separatis dan radikal yang berusaha membahayakan kedaulatan negara. Oh, mungkin ya tergantung sih ya, beda pandangan juga. Cuman ralat gue kalau misalnya gue salah, apa jadinya kalau misalnya kebenaran mereka tuh dianggap membahayakan kedaulatan negara itu sendiri ya, karena berusaha buat menguntung negara Turkestan. Atau dan selain itu juga kan mereka menjadi Silk Road di mana penting banget terhadap ekonomi Cina sendiri kan. Apalagi yang apa ya, bagian-bagian itu jadi bikin beda pandangan. Bener nggak sih kalau misalnya gue tanya begitu? Betul banget. Ya, kayak gitu, benar banget. Jadi cuman ini deh, gue pengen masuk lebih dalam lagi. Isu kemanusiaan Uighur ini awalnya dari mana ya? Soalnya kan dia nggak mungkin tiba-tiba bisa langsung langsung keluar isu ini sendiri dong. Pasti ada asal muasalnya juga. Oke, jadi gue mau jelasin awalnya. Sekitar tahun 1990-an itu ada migrasi besar-besaran dari suku Han dari Cina ke daerah Xinjiang. Akhirnya ini menimbulkan diskriminasi ekonomi juga terhadap orang-orang yang ada di Xinjiang, sehingga ada sentimen anti Han yang mudah meningkat secara berkobar lama-lama jadi kekerasan di daerah Xinjiang. Pada tahun 2009 juga ada sekitar 200 orang tewas dalam bentrokan yang ada di Xinjiang. Pemerintah Cina menuduh orang-orang Uighur ingin mendirikan negara mereka sendiri. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tindakan kekeras keamanan besar-besaran telah menghancurkan perbedaan pendapat. Lalu pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping mengeluarkan perintah nih yang mengatakan bahwa semua agama di Cina harus berorientasi Cina. Oleh karena itu, ada tindakan keras dari pemerintah Cina kepada kelompok Uighur ini. Nah, para pegiat mengatakan bahwa Cina sedang berusaha untuk memberantas budaya Uighur. Oh, jadi itu mereka dituduh melakukan kegiatan apa kayak separatisme dan berlanjut sampai pemerintah Xi Jinping sampai di mana mereka mau memberantas keberadaan mereka kan. Terus masalah-masalah kayak gini, tanggapan negara lain yang terhadap isu kemanusiaan kayak gini gimana? Kan itu harus diberantas juga dong. Kan nggak mungkin bisa didiemin doang. Kenapa Cina bisa terus sampai ngelakuin kekerasan kayak gini? Kayak agak aneh nggak sih? Ya, jadi negara-negara lain juga udah mulai memberikan tanggapannya. Kalau menurut Amerika, Kanada dan Belanda, Cina sendiri dianggap telah melakukan aksi genosida yang mana dalam hal ini menurut International Convention berarti memusnahkan kelompok Uighur itu sendiri. Selain itu, ada juga Inggris, Australia, bahkan PBB menganggap bahwa aksi Cina terhadap kaum Uighur ini merupakan tindakan kejahatan terhadap hak asasi manusia.
Gitu ya. Emang harusnya begitu sih. Soalnya kan nggak mungkin dong negara tuh saling cuek satu sama lain. Berarti masih banyak, maksudnya berbagai negara tuh banyak juga yang udah mengecam tindakan Cina ini kan terhadap kelompok Uighur sendiri. Nah, sekarang gue pengen nanya sih, kan tadi udah kita tanya nih seputar Uighur kepada aktivis-aktivis HAM ini. Gue pengen masuk ke Bapak Gregory, yang sebagai pengamat HI, bagaimana Bapak melihat ilmu HI di dalam kasus ini? Ya, jadi Zuko, terima kasih ya pertanyaannya. Jadi menurut saya dari ilmu hubungan internasional tuh bisa dilihat dengan teori neorealisme. Tahu nggak Zuko teori neorealisme? Wah, kebetulan jurusan saya bukan hubungan internasional, Pak. Jadi saya kurang masuk nih komisi hubungan internasional ini. Jadi neorealisme tuh yang dibahas tuh seputar kebijakan luar negeri. Dan kebijakan luar negeri itu dibuat pemimpin dari sebuah negara. Tetapi ini juga melihat tanggapan dari negara lain, jadi banyaklah faktornya. Terus dalam kasus ini tuh juga ada konsep anarki. Jadi konsep anarki kan sistem penyebab konflik di suatu wilayah. Jadi ini cocok banget dengan isu kemanusiaan Uighur. Dan karena di kasus ini juga ada kayak kekosongan gitu, yang membuat warga negara mengisi kekosongan itu, jadi muncul anarki. Dan dalam kasus ini tuh tindakan Cina terhadap Uighur itu sangat menunjukkan anarki. Lalu di sisi lain juga timbulnya anarki merupakan dampak yang disebabkan oleh institusi internasional yang kurang bertanggung jawab. Nah, salah satunya itu adalah rakyat Uighur yang ingin membuat, kalau saya tidak salah, negara Turkestan Timur kan? Oh iya betul, tadi apa yang dikatain Fania sama Viditya. Ya, dan jadi neorealisme juga menganggap aktor institusi inilah yang menjadi kesalahan sehingga terjadi kerugian. Tapi institusi ini sebenarnya kurang berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. Jadi kurang tepat istilahnya untuk langsung menyalahkan institusi yang atas apa yang terjadi gitu. Oh, jadi berarti menurut Gregory sendiri sebagai pengamat HI, neorealisme itu sangat terlihat di permasalahan Uighur ini kan? Ya itu benar-benar banget. Dan berarti juga mereka tuh keanarkisan itu terjadi di Uighur itu sendiri. Iya itu kan jadi yang menyebabkan Cina juga mengambil tindakan anarki itu. Oh begitu. Ya mungkin itu sekian dari podcast hari ini. Kita sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak buat Rakita, buat Arvid, buat juga Fania dan juga pengamat HI kita Gregory yang udah mau diajak untuk ke podcast ini untuk memberikan materi-materi seputar humanity issues dan juga di seputar Uighur itu sendiri. Dan mungkin sebelum kita menutup podcast ini, para aktivis HAM, Arviditya, Rakita, dan juga Fania telah menyiapkan sebuah cuplikan video yang terjadi di Uighur itu sendiri untuk mungkin para pendengar dan juga penonton podcast ini agar tahu seputar tentang Uighur lebih dalam lagi. Sebelumnya, terima kasih.